قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmatin Allah Azza wa Jal, yang paling utama dan terutama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Di antara hal yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur waktu untuk bisa beramal saleh dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki waktu luang. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu ini dan juga bisa memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Di hari-hari terbaik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr. Kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan nama makhluknya, melainkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan al-fadl. Maka semua makhluk-makhluk Allah yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, maka yakinilah ya ikhwah, semua makhluk tersebut memiliki keutamaan. Di antara Allah Subhanahu wa taala telah menyebut wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi waktu subuh, waktu fajr. Kita tahu waktu fajr adalah waktu yang terbaik. Waktu yang telah Rasulullah SAW memujinya dan mendoakannya. Waktu yang penuh dengan barakah. Waktu yang menentukan harinya seorang hamba. Jika di pagi harinya ia dalam kondisi berzikir kepada Allah, maka dalam satu hari tersebut ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula walayalin 'ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka ini memiliki keutamaan jemaah. Sebagaimana Nabi SAW telah mengatakan, tidak ada hari yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadil ayyam, melainkan hari-hari ini. Namun banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mengerti, kalaupun mengerti tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu keutamaan bulan Dzulhijjah, namun jiwanya berat untuk beramal saleh di bulan Dzulhijjah. Menunjukkan apa? Dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan dengan dunia, bahkan disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan, bahkan dosa ia lakukan di bulan Dzulhijjah. Artinya ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari kita di sisa-sisa dari 10 hari Dzulhijjah ini mampu kita jaga dalam ketaatan kepada Allah, dan mampu kita jaga, kita berusaha untuk menjauhi maksiat segala dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya dan semakin baik amal salehnya. Dan kita nggak tahu sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kita mau introspeksi, kita nggak tahu di mana bulan Dzulhijjah yang kita sambut dengan sungguh-sungguh. Kita juga nggak pernah ngerti di bulan Dzulhijjah, di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, mana yang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu jemaah. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik, kekuatan, inayah untuk terus semoga kita dalam kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang terus istiqamah di atas sunnahnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat, keteguhan jiwa untuk terus bersabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu
kita hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman bukanlah sesuatu yang mudah untuk berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW. Bukanlah sesuatu yang mudah, ia jujur dalam beragama Islam. Makanya kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratu ilayya. Beribadah, beramal saleh di zaman al-haraj, yaitu zaman fitnah, banyaknya pertumpahan darah, ya, yang diartikan adalah al-haraj, orang yang bisa istiqamah di zaman fitnah kemudian ia beribadah, dia itu seperti hijrah kepadaku. Artinya berat, jemaah, bukan sesuatu yang mudah. Maka sekali lagi kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita as-sabat dan keteguhan untuk terus di atas sunnah, dan Allah matikan kita pun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana pembahasan kita masuk kepada hadis ke-26 berkaitan dengan akhlak yang buruk yang seharusnya dihindari bagi setiap mukmin dan mukminah, ya, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Di antara pembahasan yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah berkaitan dengan namimah. Namimah adalah dosa lisan yang menghancurkan ukhuwah. Dosa lisan yang menghancurkan persaudaraan. Dan ini termasuk dosa-dosa besar, di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat judul la yadkhulul jannah qattat, enggak bakal masuk surga orang yang memiliki sifat namimah atau adu domba. Adu domba. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattat, tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki sifat adu domba. Muttafaqun alaih. Kata Syekh, hada wa'idun syadid. Hadis ini menunjukkan ancaman yang begitu keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qattat huwa namam. Qattat adalah yaitu namam, adu domba. Waqad jaa fi riwayah, dan juga ada di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, dikatakan la yadkhulul jannah an-nammam, la yadkhulul jannah nammam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Siapa nammam? Huwa alladhi yanqulul hadits bainan nas ala wajhil ifsad wal wishayah. Sebagaimana ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namam adalah tukang adu domba, adalah mereka yang memindahkan perkataan orang lain kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan. Dengan tujuan untuk merusak hubungan. Maka jemaah rahmatullah, ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ya ikhwah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qalam, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim." Ya, ayat ke-10 dan ke-11 di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang sering bersumpah lagi hina, ya, yang banyak mencela. Hammazim masya'im binamim. Selain dia suka mencela, dia juga suka mengadu domba. Manna'in lil khairi mu'tadin azim. Yang mana sifat-sifat tersebut senantiasa menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan, perbuatan baik. Dan sifat tersebut yang Allah sebutkan adalah sifat orang-orang yang melampaui batas terhadap dosa mereka.
Ya, mereka yang suka bersumpah secara hina, mereka yang suka mencela, dan mereka yang suka mengadu domba. Mereka ini adalah orang-orang yang menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan mereka juga yang telah melampaui batas dalam perbuatannya dengan dosanya. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka melampaui batas jamaah. Sebagaimana penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, orang tukang adu domba ini tujuan mereka adalah al-ifsad, merusak hubungan. Yang hubungan baik-baik aja, yang hubungannya tentram-tentram aja, yang persaudaraan, yang saling mencintai, itu dirusak gara-gara dosa ini jemaah. Maka ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Disebabkan dosa ini, yaitu dosa namimah, berapa banyak rumah tangga hancur. Suami istri bermusuhan. Kalaupun ia terjadi perceraian, mereka tidak bisa kembali. Disebabkan apa? Ada orang yang mengadu domba. Padahal di antara suami istri masih memiliki rasa cinta, masih menginginkan rasa kembali untuk berharap membangun rumah tangga, menyusun rumah tangga dari awal lagi, melihat anak-anak mereka. Namun ada orang-orang yang buruk jemaah, an-namam, ya, mereka yang suka adu domba, ya, nggak pernah suka ketika ada saudara yang bersatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak bahaya dosa ini jemaah? Disebabkan gara-gara namimah, banyak permusuhan antara tali rahim, kakak dan adik. Al-ikhwan, persaudaraan yang satu ibu, satu bapak, disebabkan adu domba, mereka bercerai-berai. Bagaimana tidak berbahaya dosa ini jemaah rahmatullah? Dosa namimah yang menyebabkan perseteruan antara kaum muslimin, saling menumpahkan darah di antara mereka. Iya. Yang satu mengatakan la ilaha illallah, yang satu juga mengatakan la ilaha illallah. Sama-sama rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, membaca Al-Quran, sholat di barisan kaum muslimin. Tapi disebabkan dosa adu domba, mereka bertikai, bahkan menumpahkan darah satu sama lain. Fana'udzubillah min dzalik. Ini yang menyebabkan ini menjadi dosa yang sangat bahaya, yang seharusnya setiap muslim dan muslimah berhati-hati dalam dosa ini jemaah. Jemaah rahmatullah, setelah kita mengetahui bahwasannya definisi tentang namimah adalah tujuan mereka untuk merusak hubungan persaudaraan, mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, atau satu keluarga dengan keluarga yang lain, ya, maka ini adalah sifat yang buruk, sifat yang tidak terpuji. Kenapa? Karena namimah ini bertentangan dengan tujuan Islam. Kata para ulama, namimah ini bertentangan dengan tujuan Islam. Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Di antara tujuannya setelah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatukan di antara manusia, mempersaudarakan di antara manusia. Maka jemaah rahmatullah, sehingga agama ini menjunjung tinggi yang namanya tauhid dan persatuan. Agama Islam ini menjunjung tinggi yang namanya tauhid dan persatuan. Lihatlah, semua syariat Islam, agama Islam ini menganjurkan segala sesuatu atau perkara-perkara yang dapat menyatukan di antara kaum muslimin. Dari perkara yang paling kecil, mengucapkan salam. Tujuannya apa? Untuk mereka saling bersaudara. Afsus salam bainakum. Saling tolong menolong dalam ketaatan al-birru wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tujuannya apa? Untuk mempererat persaudaraan. Di antara pula menebarkan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
Ya, engkau bermurah senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan itu semuanya ya ikhwah, tujuannya adalah untuk membangun tali persaudaraan. Tahadu tahabu, berikanlah kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Dan masih banyak lagi amalan-amalan di dalam syariat Islam yang memiliki tujuan untuk mempersaudarakan satu sama lain. Dan ini adalah tujuan Islam. Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul selain tauhid adalah mempersaudarakan manusia di atas tauhid. Maka jamaah Allah, di sisi lain, selain Islam memerintahkan kita untuk beramal dengan amalan yang menumbuhkan persaudaraan, di sisi lain Islam juga mencegah, menutup semua pintu perpecahan di antara kaum muslimin. Islam menjadi garda terdepan. Islam menjadi agama yang paling menjaga perpecahan. Islam tidak menginginkan perpecahan, ya ikhwah. Oleh karena itu, lihatlah, semua perkara-perkara yang mendatangkan kerusakan, perpecahan, Islam telah menutupnya. Al-Quran dan Sunnah telah datang untuk menjelaskannya. Seperti contoh, Islam melarang untuk ghibah. Islam melarang untuk ghibah, karena dengan ghibah menumbuhkan kebencian. Islam melarang untuk cari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, jangan engkau mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Kalau kita terus-terusan mencari kesalahan orang lain, tidak ada satupun selamat orang yang memiliki tidak ada satupun orang yang selamat dari kesalahan, jemaah. Semua akan memiliki salah. Dan tidak ada di mata kita yang baik di mata kita, jemaah. Semuanya akan memiliki aib. Sehingga Islam tidak mengajarkan kita untuk mencari kesalahan orang lain, tapi fokus dengan dirinya sendiri. Ya, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menghibah. Inilah Islam, jemaah. Bahkan Islam menutup celah ad-dhann, berprasangka buruk. Iyyakum wad-dhann. Berhati-hatilah kalian dengan berprasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah dosa. Begitu pula Islam menutup pintu yang lain, seperti kalau kita bertiga, kita nggak boleh berbisik-bisik. Karena orang ketiga akan membuat mereka sedih. Sebagaimana di dalam hadis, "Idza kuntum salasa fala yatanajasnani duna tsalits." Jika kalian duduk bertiga, maka di antara keduanya tidak boleh saling berbisik-bisik. Karena yang ketiga akan muncul perasaan sedih, kepikiran, atau berprasangka buruk, atau menjadi fitnah. Maka Islam menutup itu semua, jamaah rahmatullah. Ya. Begitu pula dalam muamalah. Islam nggak mau perpecahan. Jangan sampai gara-gara uang, gara-gara harta, persaudaraan dikorbankan. Berapa banyak pertemanan hancur gara-gara muamalah. Bahkan persaudaraan hancur gara-gara muamalah. Seperti apa contohnya? Islam melarang melakukan jual beli di atas penjualan saudaranya. Ya, nggak boleh, jemaah. Yang sudah terjadi akad dengan saudaranya, kemudian kita menimpali akad tersebut, akad yang baru dengan orang lain. Nggak boleh, jemaah. Ya. Ini nggak boleh, ditutup celah ini. Ya. Begitu pula Islam dalam muamalah melarang seseorang untuk khianat, untuk berdusta. Kecuali dalam perkara 3 yang dikenal dengan kata Nabi SAW, la yahillul kadhib illa fi thalath. Tidak dihalalkan berdusta, tauriyah, kecuali dalam 3 perkara. Bahwasanya semua dusta haram kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama adalah al-harbu khida'ah, dalam waktu berperang. Kita boleh dusta, ya, untuk mengelabui musuh, dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti
Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berputar-putar di padang pasir ya dengan kuda-kuda mereka, padahal jumlah mereka tidak lebih banyak dari musuh-musuh kaum muslimin. Jumlah mereka lebih sedikit, tapi bertebarannya debu dikira pasukan kaum muslimin banyak. Ini al-khid'ah, ini tipu daya. Diperbolehkan jemaah rahmatullah. Atau di antara yang lain, seorang suami atau istri berdusta kepada pasangannya agar saling mencintai. Ya, ini boleh. Kayak bilang ketika istri bertanya, "Mas, Bang, aku cantik gak?" Kau paling cantik. Kau paling halil, ajmalu syai'. Padahal banyak harim di luar sana yang lebih ayo jamaah. Dusta gak ini? Dusta sebenarnya, haram. Tapi ini diperbolehkan gak? Boleh jamaah. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, Allah, ana lupa, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang biasa dalam memuji istrimu, tapi ucapkanlah ucapan yang begitu membuat istrimu terbang dengan perkataan. Ya, saya lupa perkataannya bagaimana. Yang penting secara makna jamaah dikatakan, ya, tidak ada wajah yang membuat hatiku tenang melainkan wajahmu. Dan tidak ada dan jika engkau pergi dari pandanganku, maka tidak ada ketenangan kecuali aku kembali melihat wajahmu. Kemudian dikatakan, rohku akan hilang terbang. Rohku akan hilang terbang jika engkau tidak ada di depan mataku. Ya, jika engkau kembali, maka jasad dan rohku bersatu untuk kembali melihat wajahmu. Kurang lebih perkataan maknanya seperti itu ya, dalam bait syair Arab. Artinya jemaah, kita jadi pujangga untuk istri kita itu wajib. Atau kata-kata yang lain, tamurul ayyam antadiru sautak. Ya Allah, berjalannya waktu, aku nunggu suaramu. Wa tamurul ayyam atamanna asyufak. Dan berjalannya waktu, aku menunggu-nunggu untuk melihat wajahmu. Wa tamurul ayyam. Dan berjalannya waktu, wa ana uhibbuk. Aku semakin cinta kepadamu. Tidak ada hari, melainkan rasa cintaku semakin besar kepadamu. Nah, kata-kata ini harus dikembangkan dalam suami istri. Ustadz, rumah tangga kue suwe, Ustadz. 30 tahun, 40 tahun. Sudah perlu, Ustadz. Wallahi ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah kembali setelah usia 53 tahun dengan istri-istri lainnya selain Khadijah. Usia muda apa tua jemaah? Kalau hitungan kita udah sebeh jemaah, 53 tahun ke atas. Di sisa 10 tahun beliau menikahi istri-istrinya. Wallahi ya ikhwah, keromantisan rumah tangga Rasulullah SAW nampak di dalam rumah maupun di luar rumah. Kakinya Rasulullah SAW pernah menjadi pijakan untuk istrinya, Sofia. Untuk naik di atas tunggangannya. Dilihat, disaksikan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat. Kira-kira Rasulullah SAW dibuli. Wah, ada fazza ambil harim lagi. Ini takut sama harimnya ini. Ya kalau zaman sekarang bukakan pintu istrinya, kira-kira kita dibuli apa enggak jemaah? Wah, ini tahtal amr. Iki ambil harim fazza iki. Wallahi ikhwah, kadang-kadang kita gengsi menunjukkan penghormatan kita kepada kepada istri kita. Memuliakan istri kita di luar rumah kita nih gengsi, malu jamaah. Padahal wallahi itu izzah. Itulah seharusnya seorang laki-laki. Gak perlu sungkan jamaah rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW ketika di beberapa safar bersama para sahabatnya dan Aisyah radhiyallahu anha diceritakan, dahulu kami melakukan perjalanan jauh. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, taqaddamu, majulah kalian ke depan, majulah kalian ke depan. Para sahabatnya disuruh maju. Dan yang tertinggal aku bersama Aisyah. Aku bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajak aku balapan lari. Balapan lari jemaah. Usia berapa? Sebe. Romantis jemaah rahmatullah. Dan Rasulullah SAW suka gigit daging yang menempel di tulang bekas gigitan istrinya jemaah rahmatullah.
Jadi istrinya disuruh gigit dulu daging yang ada di tulang-tulang sisa-sisa itu, kemudian bekasnya digigit oleh Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah jemaah. Artinya masih banyak kalau kita belajar tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, luar biasa jemaah Allah. Ya. Jadi kita harus berupaya seperti itu jemaah. Kemudian di antara hal yang diperbolehkan adalah yang ketiga adalah islah datil bain, yaitu memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Ya, kita boleh berdusta. Kita katakan, "Akhi, fulan ini kangen sama antum, pengen ketemu antum." Dia membicarakan kebaikan-kebaikan antum. Alangkah baiknya masalah yang kemarin sudah dilupakan aja. Bangun karena Allah SWT. Bencilah karena Allah dan mencintai karena Allah. Sudah. Tidak ada orang yang sempurna. Alangkah baiknya antum ketemu, duduk bareng, dan selesaikan dengan baik-baik. Allah, kita memperbaiki umur. Padahal dia nggak nyariin jemaah. Padahal dia nggak tanya kabar. Tapi demi islah, maka ini diperbolehkan jemaah rahmatullah. Kemudian jemaah rahmatullah, di antara hal yang lain, begitu bahaya perkara namimah. Selain namimah ini menghancurkan tujuan dari Islam, yaitu mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Dengan adanya namimah, itu membuat hancurnya hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Namimah di antara bahayanya adalah menghantam pokok kedua Islam. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang saling bertikai, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah merahmati kalian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usulus Sittah mengatakan tauhid dan persaudaraan ini adalah pokok kedua Islam. Ya. Maka syaitan tidak pernah ridha bagi seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Dia berupaya syaitan, di antara misi syaitan bagaimana menyesatkan hamba-hamba Allah untuk terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Kalau syaitan tidak mampu, dia melakukan cara yang kedua, memperpecah hubungan di antara kaum muslimin, menghasut, mengadu domba di antara kaum muslimin. Inilah tujuan syaitan. Inilah visi syaitan. Ketika seseorang tidak bisa dilakukan terjatuh kepada dosa syirik, minimal kaum muslimin terjatuh kepada permusuhan di antara mereka. Dan lihatlah apa kata Rasulullah SAW, "Inna syaitan qad aisa an yu'bada fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Akan tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara mereka. Maka jemaah yang rahmatullah, orang-orang di Jazirah Arab, mereka semua jemaah yang rahmatullah, sebagian mereka tidak melakukan kesyirikan. Namun di antara mereka mudah dan rapuh untuk diadu domba. Sehingga ini tipu daya dan jalannya syaitan. Kalau tidak bisa diajak kesyirikan, mereka diadu domba. Lihatlah, syaitan telah mengadu domba anak Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dan Habil, sehingga akhirnya di antara mereka saling berseteru. Mereka menumpahkan darah saudaranya. Dan syirik baru terjadi setelah rentang waktu yang cukup panjang, setelah zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Baru di situ terjatuhnya kesyirikan, jemaah rahmatullah. Generasi Nabi Nuh
dari kaum Ad, kaum Tsamud, ya, dan seterusnya jamaah. Disitulah baru muncul kesyirikan. Namun awal mulanya apa? Adu domba. Awal mulanya adalah adu domba. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Syaitan mengganggu persaudaraan di antara mereka, antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dengan apa? Adu domba. Tipu daya syaitan dengan namimah. Yang mana Nabi Yusuf alaihissalam ketika ia bermimpi dengan mimpi yang baik, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Karena apa yang ditakutkan? Mereka akan cemburu, mereka akan hasad, mereka akan iri. Dan ini dalil jamaah bahwasanya Islam mengajarkan kita tidak semua nikmat harus diceritakan kepada seseorang. Naam, betul, sebagian nikmat Allah tuh suka ditampakkan. Iya betul, nikmat itu boleh diceritakan. Namun di situ ada penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita boleh menceritakan nikmat kita, namun perlu digarisbawahi, tidak semua orang harus tahu jemaah. Tidak semua orang harus tahu. Karena kita tidak bisa menjamin mata siapa yang tidak iri ketika melihat nikmat orang lain. Siapa yang menjamin? Oh fulan gak iri, oh fulan iri. Siapa yang menjamin ya? Kita gak ada yang tahu. Mata siapa yang hasad? Kita gak ada yang tahu. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ainul hasad. Kita berdoa kepada Allah. Diperintahkan zikir pagi dan petang, membaca surat Al-Mu'awwidatain. Salah satunya kita berlindung dari orang-orang yang hasad, dari gangguan sihir. Ya, ntar kita akan jelaskan bahwasanya hasad dan sihir ini memiliki kaitan erat meskipun hukumnya berbeda. Yang satu kafir, yang satu tidak dikatakan sebagai orang kafir, tapi terjatuh kepada dosa besar. Sebagaimana perkataan Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Artinya kita nggak bisa gampang-gampang cerita ke sana sini tentang nikmat yang telah Allah berikan, jemaah. Dan ini pelajaran dari Nabi Yusuf yang diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya atas mimpinya. Jemaah yang rahmatullah, di balik itu semua ada setan yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna syaitana yanzahu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih kata-kata yang terbaik, karena sesungguhnya setan mengadu domba di antara mereka. Iya, setan suka sekali mengadu domba. Bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada keluarga, bahkan di antara suami istri. Ya. Setan tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan manusia agar terjatuh kepada permusuhan dan pertikaian, jemaah. Lihatlah, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa nikmat syaitan, sebaik-baik syaitan, pasukannya iblis yang bisa memisahkan antara suami istri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, inna iblis yadau arsyahu alal ma' thumma yab'atsu saraya. Sesungguhnya iblis ya memiliki singgasana di atas laut. Ya. Kemudian ia mengirim anak buahnya, para utusan-utusannya di kalangan syaitan. Dan di dalam akhir hadis, ketika iblis menanyakan, apa yang telah engkau lakukan? Iblis yang terbaik ia mengatakan, laziltuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraati. Saya terus berusaha, wahai iblis, untuk mengganggu dan menggoda antara hubungan suami istri sampai mereka cerai-berai. Maka apa kata iblis? Ni'ma ant. Ya, engkau adalah sebaik-baik utusan. Maka jemaah rahmatullah, disinilah kemiripan antara sihir dan namimah. Antara sihir dan namimah, ya ikhwah.
Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid tentang masalah namimah, bab bayanu syai'in min anwa'is sihir, bab tentang model-model sihir, macam-macam jenis-jenis sihir. Di antaranya adalah namimah. Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bil adhi yan namimatul qalatu bainan nas. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sihir yang terjadi di antara kalian? Ya, yaitu yang dimaksud di sini adalah hiyan namimah. Di antaranya adalah namimah. Di mana namimah itu adalah al-qalatu bainan nas, sebagaimana definisi Al-Imam An-Nawawi, yaitu menukil perkataan orang untuk mengadu di antara manusia. Maka jamaah rahmatullah, disinilah kemiripan, kata Syekh Shalih Fauzan, berkaitan dengan masalah namimah dan sihir. Ya, namimah dan sihir. Kata beliau, al-adhu sihru. Namimah itu adalah mirip seperti sihir. Kemudian beliau melanjutkan, an-nammam laisa lahu hukmus sahir fala yukfaru kama yukfaru sahir. Mengadu, namun pelaku namimah hukumnya tidak seperti penyihir. Maka tidaklah menjadikan seorang yang melakukan namimah itu kafir, sebagaimana orang penyihir telah dikafirkan. Sebagaimana penyihir itu telah dikafirkan. Namun tujuan dari namimah itu mirip seperti sihir, yaitu memisahkan antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara suami dan istri. Namun sebagian para ulama mengatakan bahayanya namimah lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir itu jamaah butuh waktu, nggak langsung merusak hubungan seseorang, butuh proses. Mungkin berhari-hari, atau berpekan-pekan, atau berbulan-bulan, atau bisa jadi butuh waktu setahun atau lebih. Ada proses jamaah orang mensihir itu. Tergantung tingkat sihir yang dilakukan, dan tergantung siapa yang disihir. Kalau dia adalah ahlul ibadah, kalau dia adalah ahlul tauhid, nggak mudah untuk disihir jamaah. Butuh waktu. Menunggu momen-momen yang tepat. Bahasanya kapan sihir itu bisa mengenai? Ketika ia lalai, ketika ia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia melakukan dosa-dosa besar, baru sihir itu bisa mengenai pelaku tersebut, korban tersebut. Ya. Tapi kalau ahlu maksiat, mudah sihir itu masuk jamaah. Apalagi ahlu syirik, sangat mudah sekali untuk masuk. Nah, namun adu domba ini lebih dahsyat jemaah. Adu domba nggak butuh waktu lama. Adu domba tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan menit, seseorang bisa bertikai. Seseorang bisa berseteru, bisa memecah belah kaum muslimin. Dan ini menunjukkan begitu bahayanya yang namanya an-nammam, yaitu mengadu domba. Oleh karena itu, kata Yahya ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, yufsidun nammam fi sa'atin ma la yufsidhu sahir fi sanah. Tukang namimah bisa merusak di antara dua orang yang saling mencintai dalam sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir kecuali dalam waktu tahunan. Ya. Di antara kisah-kisah yang menarik jamaah yang dirahmatullah, kisah-kisah yang menarik bagaimana dahsyatnya orang-orang yang melakukan namimah ini jamaah. Ya. Dikisahkan oleh Siyarut Tabi'in, kisah-kisah para tabi'in, seperti Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Sya'bi, bahwasanya beliau ketika itu hidup di zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah diutus oleh khalifah tersebut
untuk menuju ke Romawi, berjumpa dengan Justian, Kaisar Romawi. Setibanya di Romawi, Al-Imam Asy-Sya'bi memberikan keterangan, penjelasan tentang Islam, sehingga raja ini takjub dengan kecerdasan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Begitu luas pengetahuannya, wawasannya. Bahkan saking kagumnya raja Romawi ini meminta Al-Imam Asy-Sya'bi untuk tinggal lebih lama di Romawi, di istananya, yang mana raja ini tidak pernah sebelumnya memberikan perhatian khusus kepada utusan raja kecuali kepada Al-Imam Asy-Sya'bi. Disuruh tinggal lebih lama. Subhanallah, setelah tinggal lebih lama, Al-Imam Asy-Sya'bi mendesak kepada Raja Romawi untuk meminta kembali ke Damaskus ya ikhwah. Kemudian diizinkan oleh Raja Romawi jemaah. Setelah diizinkan oleh Raja Romawi, dia menitipkan surat, memberikan surat. Suratnya dititipkan kepada Al-Imam Asy-Sya'bi untuk diberikan kepada Khalifah Abdul Malik ibni Marwan. Tolong kalau engkau sampai ke Damaskus, kembalikan surat ini kepada Abdul Malik ibni Marwan. Kemudian ia balik. Ini adzan dulu ya, habis gitu kita lanjutkan ya. Adzan baru kita lanjutkan. Ya, membawakan surat ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi? Ketika Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah kembali kepada Khalifah Abdul Malik ibni Marwan dan berjumpa dengannya, Imam Asy-Sya'bi memberikan surat yang telah menjadi amanat untuk diberikan kepada Khalifah dari Raja Romawi, kemudian dibaca oleh Abdul Malik ibni Marwan. Ternyata jemaah yang dirahmatullah, di dalam surat itu ternyata tertulis sebuah tulisan. Kemudian ditegur oleh Abdul Malik ibni Marwan. Ala ta'rif, apakah engkau tidak tahu apa yang di dalam surat ini? Wallahu a'lam, aku enggak tahu wahai Khalifah. Kemudian kata Khalifah, bahasanya Raja Romawi menuliskan kepadaku sebuah tulisan. Aku heran bagaimana mungkin kaum muslimin mengangkat raja di daerahmu selain Al-Imam Asy-Sya'bi. Kok ada orang yang menjadi pemimpin selain Al-Imam Asy-Sya'bi? Al-Imam Asy-Sya'bi enggak bisa ditandingi setelah dia menjelaskan wawasannya, pengetahuannya di depan Raja Romawi. Artinya dirimu tidak pantas untuk menjadi pemimpin, wahai Abdul Malik ibni Marwan. Dihasud jemaah, diadu domba. Kemudian jemaah rahmatullah, kata Khalifah ini tidak terprovokasi. Seraya mengatakan, wahai Al-Imam Asy-Sya'bi, apakah tahu apa tujuan dari ucapan Raja Romawi tersebut? Atadri ma arada biha? Qultu la. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi, enggak tahu. Hasadani alaik fa arada an yughirruni biqatlik. Dia itu hasud dengan keberadaanku menjadi raja di Damaskus. Ya. Sehingga ia mengadu domba diriku dengan dirimu agar aku membunuhmu. Ya, subhanallah ya ikhwah. Maka ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara adu domba yang telah menyebar di mana-mana adalah salah satu yang tidak disadari adalah membicarakan keburukan pemimpin di tengah-tengah halayak umum. Membicarakan keburukan pemimpin di halayak umum. Padahal keburukan pemimpin tidak kita bicarakan pun di majelis-majelis, di masjid-masjid. Semua orang bisa mengetahuinya jemaah. Maka apa faedah, apa manfaat ketika kita berbicara tentang keburukan pemimpin jemaah? Melainkan ini adalah namimah, bagian dari namimah, adu domba antara pemimpin dan rakyatnya. Yuridul ifsad, ingin merusak hubungan negara ini jemaah rahmatullah. Kalau seandainya pemimpin memiliki keburukan jemaah, wallah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khud biyadihi fayakhlu bih. Ini udah paten, pakem, nggak bisa diganggu gugat. Apapun keadaannya, seperti apapun pemimpinnya. Wallah, kita harus sabar jamaah. Jangan mengadu domba antara keburukan pemimpin dan rakyat. Jangan berbicara jamaah. Wallah, di tempat tongkrongan-tongkrongan berbicara tentang aib pemimpin. Di majelis-majelis ilmu berbicara tentang aib-aib pemimpin. Allah, ini apa? Mayanfa' wallah. Ini enggak bermanfaat jemaah rahmatullah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka tidak boleh kita menasihati secara terang-terangan. Akan tapi caranya bagaimana? Jika engkau mampu, ambillah dan secara sembunyi-sembunyi. Kalau enggak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita, dan kewajiban kita adalah mendoakan pemimpin kita. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya ada doa yang mustajabah, maka yang akan aku doakan pertama adalah pemimpinku. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah. Ya, ini yang harus difahami. Jangan bermudah-mudahan untuk berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara dengan hawa nafsu jamaah rahmatullah. Ini perkara yang sangat penting. Dan ingat, di antara ancaman Nabi SAW berkaitan dengan namam, ya, al-qattat, la yadkhuluna al-jannah al-qattat atau namam, mereka adalah manusia yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, khiyaru ibadillahi alladzina idaru dzukirallah. Sebaik-baik hamba Allah adalah jika seseorang melihat dirinya, orang itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah digambarkan sebagaimana Muhammad ibni Sirin. Orang yang hidup di zaman Muhammad ibni Sirin, orang itu kalau melihat Muhammad ibni Sirin ingat Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya baik, kalimatut thayyibah, suka berzikir sama Allah, sehingga orang yang dekat sama Muhammad ibni Sirin ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus berusaha memiliki karakter seperti ini. Orang dekat sama kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat beribadah sama Allah, ingat akhirat. Tapi ingat, selanjutnya, seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah SAW, wa syiraru ibadillah al-masya'un bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbatil baghuna lil bura'il anat. Adapun hamba Allah yang terburuk adalah yang suka jalan ke sana kemari untuk mengadu domba, mencolok sana ngomongin orang, mencolok sini ngomongin orang, ketemu kelompok sini ngomongin fulan, ketemu kelompok sini, keliling ngumpulin dosa jemaah. Dan ngajak orang berdosa. Allah, orang kayak gini nih seburuk-buruk orang jemaah. Al-mufarriquna bainal ahibba, yang memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ini orang nggak punya masalah, tapi gara-gara datangnya orang ini, fulan ini, jadi bermusuhan. Kabar khair nggak pernah ada masalah, tapi gara-gara orang ini jadi berpecah belah. Ya. Al-baghun lil bura'il anat, yang menginginkan kesulitan bagi orang-orang yang tidak berdosa. Iya. Orang adu domba ini seburuk-buruk orang. Karena apa? Dia senang di atas penderitaan orang lain. Dia suka. Sehingga ini adalah orang yang paling buruk jamaah rahmatullah. Dan lihat, ini karakternya orang-orang munafik jamaah. Suka bermuka dua. Suka bermuka dua. Apa yang diucapkan sekarang berbeda dengan apa yang diucapkan nanti. Apa yang diucapkan di sini berbeda dengan apa yang diucapkan di sana. Ada khatir. Ya. Kata Rasulullah SAW, tajiduna shiraran nas indallah manzilata yaumal qiyamah dal wajhain. Kalian akan mendapati seburuk-buruk hamba Allah di hari kiamat, mereka adalah yang memiliki dua wajah. Dua wajah. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Dan di antara adab, sebagai penutup ya ikhwan, di antara adab yang harus kita khawatirkan ketika seseorang masuk alam kubur, dia terjatuh kepada dosa namam, suka mengadu domba. Di antara dosa yang terjadi di zaman ini adalah
murid-murid talabul ilm yang menabrakkan perkataan ustadz dengan perkataan ustadz yang lain. Wallahi ini fitnah. Ini fitnah jamaah. Ustadz fulan mengatakan begini. Menurut antum bagaimana? Padahal ustadz ini nggak tahu kabar. Tapi dia membawa kabar dengan tujuan ifsad, merusak hubungan di antara kaum muslimin, di antara dakwah sunnah, ahlu sunnah. Ya, ini musibah jamaah rahmatullah. Dan ingat kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati kuburan mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua sedang diadab, dan mereka diadab bukan karena perkara-perkara yang dianggap besar. Apa itu? Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Di antaranya selain mereka tidak bersuci dengan benar ketika mereka membuang air kecil, mereka masih terkena najis. Yang kedua adalah mereka berjalan ke sana kemari dengan senantiasa mengadu domba di antara kaum muslimin. Fa nas'alullah salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa ini jemaah. Dan Allah menyelamatkan lisan kita dari dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnul akhlaq wa na'udzubika su'il akhlaq. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.